Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini, di dalam kesempatan ini kita boleh kembali merenungkan satu firman Tuhan yang boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, saya pernah mendengarkan sebuah ungkapan begini, saudara. Mencari orang benar dan saleh itu seperti mencari jarum di tengah-tengah jerami. Dikatakan di situ bahwa mencari orang benar dan saleh di zaman ini seperti mencari jarum di tengah-tengah tumpukan jerami. Saudara, betapa sulitnya mencari orang benar dan saleh di zaman sekarang ini, saudara. Saudara, zaman ini begitu menakutkan. Tak terhindari pun orang-orang Kristen, saudara, orang-orang yang notabene sudah percaya kepada Kristus, terkadang masih hidup di dalam dunia yang berlawanan kepada Allah. Sehingga ungkapan itu dia katakan, mencari orang benar dan orang saleh seperti mencari jarum di tengah-tengah jerami. Saudara, hal ini kalau kita melihat di dalam kitab suci, di mana pada saat itu bangsa Israel sedang hidup di dalam dosa mereka, sedang hidup di mana bangsa Israel tidak lagi mencari Tuhan. Saudara, sebelum perjanjian baru dituliskan, ada satu waktu di mana Tuhan diam, saudara. Kalau kita melihat Alkitab kita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kekosongan di tengah-tengahnya. Saudara, itu Tuhan kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Sering dikenal sebagai masa-masa kegelapan, di mana firman Tuhan tidak lagi dinyatakan kepada manusia, di mana manusia saat itu hidup di dalam duniawinya, di mana manusia saat itu jauh daripada firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini seorang tokoh Alkitab yang seringkali terluput di dalam kisah Natal bernama Simeon. Saudara, Simeon dikatakan di dalam Alkitab, kalau kita melihat di ayatnya ke-25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Saudara, seorang Simeon adalah pribadi yang tidak banyak dicatat tentang dirinya. Ya, Injil Lukas menyoroti tentang Simeon ini, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang yang tertulis namanya di Alkitab tentu mempunyai satu tujuan tertentu dari seorang penulis kitab suci. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan daripada Alkitab, tidak semua nama orang itu disebutkan. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, nama-nama orang itu tidak disebut. Lah saudara, tentu Simeon ini adalah dikatakan bahwa seorang yang benar dan saleh. Saudara, saya teringat di dalam kasus yang terjadi di zaman Nuh, saudara, di mana dikatakan Alkitab menuliskan ketika Tuhan melihat bumi, ketika Tuhan melihat ciptaannya, Alkitab menuliskan Allah menyesal terhadap manusia. Kenapa, saudara? Saat itu manusia tidak ada lagi yang mau mencari Tuhan. Manusia di zaman Nuh hidup di dalam dosa yang begitu mengerikan. Manusia hidup di dalam nafsu yang begitu mengerikan. Saudara, di dalam Kejadian, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 7 dan pasal 8, di situ kita menemukan satu orang yang bernama Nuh, seorang yang taat kepada Tuhan. Saudara, tentu di zaman ini kalau kita melihat dunia hari ini, menunjukkan bahwa dunia hari ini di mana orang-orang Kristen, di mana orang-orang percaya sedang ditarik untuk menikmati dunia ini. Saudara, tentu kita sebagai orang percaya
Kalau kita tidak jeli melihat apa yang terjadi saat ini, tentu kita akan terjebak di dalamnya. Saudara, di tengah-tengah kekacauan dunia hari itu, di tengah-tengah kekacauan orang-orang Israel saat itu, datanglah seorang yang bernama Simeon ini, saudara. Dikatakan ia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya katakan hari ini, bagaimana kita supaya kita mampu melihat keselamatan daripada Allah. Seperti yang diungkapkan Simeon ini, saudara, di dalam Lukas pasal 2 ayatnya ke-30, ia katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, hal ini terjadi ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk diserahkan sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Saudara, di situ Maria dan Yusuf bertemu dengan seorang yang bernama Simeon ini, saudara. Dan ketika ia melihat anak kecil itu dan ia menjumpai anak kecil itu, dan ia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, saya bisa katakan hari ini, tidak semua orang boleh melihat keselamatan yang daripada Allah. Banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tetapi meninggalkan Kristus karena dunia ini. Banyak orang yang sudah mengaku Yesus sebelumnya, banyak orang yang sudah menyerahkan dirinya sebelumnya tetapi meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena tidak mampu melihat keselamatan yang daripada Allah. Saudara, bagaimana kita supaya boleh melihat keselamatan itu? Seperti Simeon ini, saudara, dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, tentu kita semua pada pagi hari ini tentu sudah menerima Roh Kudus. Tentu sudah mengakui tentang pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah bagaimana di dalam Allah Tritunggal ada Roh Kudus di dalamnya yang bekerja, yang membawa Kristus ke dalam dunia sehingga Kristus dilahirkan. Saudara, Roh Kudus ada di dalam hati orang percaya. Begitu dengan Simeon ini, saudara, dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, Roh Kudus itu memampukan Simeon ini untuk melihat satu pekerjaan Allah yang nyata di dalam hidupnya. Saudara, dikatakan di situ bahwa Simeon ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di dalam ayatnya ke-25 dikatakan, dia adalah orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, kalau kita bertanya di dalam diri kita pagi hari ini, benarkah Roh Kudus ada dalam hati kita? Benarkah Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Saudara, satu waktu ketika di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, tentu kita akan tahu kisah Ananias dan Safira. Saudara, mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang yang sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun apa yang terjadi, saudara? Mereka mencoba menipu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah di dalam ketritunggalan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Roh Kudus tidak bisa ditipu oleh manusia. Ketika Ananias dan Safira mencoba menipu Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Allah menghukum mereka dan mereka mati seketika. Saudara, Roh Kudus bukan pribadi yang dipermainkan. Roh Kudus bukan pribadi yang sering kita permainkan, yang sering kali kita anggap remeh, saudara. Hari ini kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri Simeon ini, saudara. Ketika Roh Kudus datang kepada Simeon, menaungi dirinya dan menjanjikan kepada dia dan berkata bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Kristus. Firman Tuhan datang kepada Simeon dan berkata, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Kristus. Sebelum engkau melihat Juru Selamat, engkau tidak akan mati. Saudara, tentu di dalam penantian Simeon ini, saudara,
tentu ia hidup menunggu begitu lama. Kalau nanti di ayat selanjutnya kita melihat ada juga seorang perempuan Nabiah. Di ayatnya ke-36 dikatakan di situ saudara, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara, seorang perempuan janda, seorang ibu yang sudah tua. Di situ dikatakan perempuan itu saudara, ibu ini tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara, kenapa? Perempuan ini dan Simeon ini mendapatkan kabar yang sama, bahwa mereka juga tidak akan mati sebelum melihat daripada keselamatan daripada Allah. Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, membuat kita mengerti bahwa Kristus telah datang ke dalam dunia. Roh Kudus itu membawa kita kepada satu pengertian bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Saudara, tentu kita percaya bahwa Yesus bukan sekedar manusia yang sama seperti kita. Yesus bukan sekedar lahir seperti manusia seperti kita yang berdosa. Saudara, satu ungkapan pandangan dan seorang pendeta, Pak Stephen Tong, ia berkata begini saudara, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, tetapi Kristus dilahirkan. Artinya apa saudara? Bahwa Kristus tidak diciptakan. Walaupun ia adalah sebagai manusia, tetapi tubuh Kristus tidak diciptakan seperti kita sebagai orang berdosa. Tetapi Kristus dilahirkan. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi daging yang sama seperti kita. Saudara, tentu pengertian ini kita tidak akan bisa mengerti. Kita tidak akan bisa mendapatkan satu pengertian ini kalau bukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara, tentu ketika kita sudah menerima Roh Kudus, bagaimana kita supaya mata kita melihat keselamatan itu hidup benar dan saleh. Saudara, saya katakan tadi bahwa mencari orang benar katanya di zaman ini sangat sulit. Saudara, hidup dan saleh seperti apa yang dikatakan Alkitab? Adalah yang pertama saudara, hidup dan saleh adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Saudara, kita melihat Simeon ini dikatakan seorang yang ada di Yerusalem, seorang yang selalu datang ke bait Allah, seorang yang selalu menantikan juru selamat itu saudara. Orang yang saleh adalah orang yang bergaul karib di hadapan Tuhan. Saudara, tentu kita melihat satu cerita tentang Henokh saudara. Henokh, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Saudara, di dalam arti LA ini mengatakan bahwa ia adalah orang yang bergaul, tetapi di dalam terjemahan lain berkata orang yang berjalan bersama dengan Allah. Saudara, berapa banyak di antara kita, berapa banyak orang Kristen hari ini yang masih hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, yang masih hidupnya bergaul dengan Allah. Saudara, bukankah kita hari ini, bukankah dunia hari ini diperlihatkan kepada kita bahwa manusia tidak lagi bergaul dengan Allah, tetapi manusia bergaul dengan dirinya sendiri. Manusia bergaul dengan dunianya sendiri. Saudara, itu realita hari ini. Begitu sulit mencari orang benar, begitu sulit mencari orang yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, Alkitab menuliskan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dari kecil hingga dewasa, hingga sampai mereka mengakhiri hidup mereka, mereka hidupnya bergaul dengan Tuhan. Saudara, Simeon ini menjadi satu teladan bagi kita. Dia menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Dia hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ketika hidupnya bergaul dengan Tuhan, Roh Kudus terus menaungi hidupnya. Ketika saya dan saudara hidup kita bergaul terus dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu selalu
memberikan kita pengertian demi pengertian tentang firman Tuhan, sehingga sepanjang hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa melihat keselamatan, hidup benar dan saleh, yaitu hidup yang memberi diri untuk Allah. Saudara yang terkasih, satu percakapan orang yang sedang mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Saudara, keluarga ini ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan memberikan kami anak, kami akan persembahkan untuk Tuhan. Kami akan memberikan menjadi hamba Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan memberikan mereka anak yang begitu luar biasa cakepnya. Seorang anak laki-laki yang sungguh luar biasa. Saudara, apa terjadi dengan orang tuanya? Mereka lupa dengan janjinya. Anak itu tidak dijadikan sebagai hamba Tuhan. Mereka lupa, mereka pernah bernazar kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Tiba saatnya lahirlah anak yang kedua, tetapi mohon maaf, anak yang kedua ternyata memiliki kelemahan tubuh. Saudara, apa terjadi? Lalu orang tua ini berkata, Tuhan, kami akan mempersembahkan anak ini untuk Engkau. Saudara, terkadang yang terbaik itu seringkali kita sisipkan untuk diri kita. Terkadang yang terbaik itu kita tidak berikan untuk Tuhan, tetapi yang terbaik itu kita nikmati, saudara. Terkadang yang terbaik itu untuk memuaskan diri kita. Bagaimana kita bisa melihat keselamatan kalau kita masih hidup dalam keadaan seperti itu? Saudara, hidup dan saleh dan benar adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Para rasul, saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam perjanjian lama, di dalam gereja mula-mula, saudara, kita melihat orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula memberi diri dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saudara, di situ kita melihat ada satu persekutuan jemaat yang begitu erat, luar biasa. Saudara, tentu di dalam gereja di masa kini tentu sulit sekali kita menemukan persekutuan yang erat seperti itu. Saudara, kita melihat kehidupan di zaman dulu seperti apa. Orang-orang Kristen banyak yang menjual harta mereka dan mereka persembahkan untuk Tuhan. Mereka melihat sekeliling mereka banyak orang miskin dan mereka memberikan untuk orang-orang miskin. Sehingga Alkitab berkata apa, saudara? Tidak ada satupun yang kekurangan di antara mereka. Saudara, seringkali di dalam hidup kita yang terbaik itu kita tidak berikan untuk Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel memberikan persembahan untuk Tuhan, Tuhan berkata, berikan persembahanmu yang sempurna. Saudara, ketika orang Israel bermain-main di dalam persembahan mereka, Allah menghukum mereka. Ketika mereka mempermainkan kekudusan Allah di dalam persembahan mereka, Allah menghukum mereka. Saudara, di zaman kasih karunia ini seringkali kita mengabaikan tentang pemberian kita kepada Tuhan. Saudara, seorang Simeon di dalam Alkitab dikatakan seorang yang penuh Roh Kudus yang memberi diri untuk Tuhan, memberi diri menantikan Sang Juru Selamat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang yang saleh adalah orang yang benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang benar-benar memberikan hidupnya dipakai untuk Tuhan, bukan dipakai oleh dunia ini. Yang ketiga, saudara, hidup dan saleh adalah hidup yang melayani. Hidup yang melayani. Saudara, tentu kalau kita melihat hari ini, memang banyak kita dipercayakan pelayanan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Seringkali pelayanan itu hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar rutinitas. Di dalam ibadah kita pun hanya sekedar rutinitas. Saudara, banyak orang-orang Kristen hari ini tidak lagi hidup seturut daripada kitab suci, tidak lagi hidup seturut seperti firman Tuhan. Kenapa, saudara? Meskipun kelihatan rajin melayani, meskipun kelihatan rajin beribadah, tetapi ternyata, saudara, hanya sekedar rutinitas. Saudara, kita melihat
bagaimana sikap hidup Yudas Iskariot, seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang dipilih Kristus. Apa yang terjadi saudara? Di akhir hidupnya ia menjual Kristus demi perutnya, demi dunianya. Saudara, berapa banyak orang hari ini yang menjual Kristus? Berapa banyak orang hari ini yang menyangkal Kristus di dalam hidupnya? Mungkin hari ini kita berkata, saya belum pernah menyangkal Kristus. Saudara, seringkali kita berkata demikian. Tetapi kalau kita hanya sekedar melayani tanpa merasakan, melihat keselamatan daripada Allah, itu menjadi salah satu penyangkalan kita terhadap Kristus. Nah saudara, yang selanjutnya adalah bagaimana kita hidup dan saleh itu saudara, adalah hidup yang penuh dengan doa. Saudara yang terkasih, terkadang doa ini seringkali kita abaikan di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, bagaimana Simeon ini adalah orang yang begitu menantikan Kristus, orang yang terus berdoa, orang yang terus memberikan puji-pujian kepada Allah, orang yang terus mendoakan kapan juru selamat itu datang. Saudara, saya katakan, ketika saya menonton sebuah video seorang rabi Yahudi mendatangi salah satu tokoh politik di Israel, dan ia berkata begini saudara, saya melihat di Israel hari ini begitu banyak perubahan yang terjadi. Tetapi saudara, ia berkata, ada satu yang belum terjadi. Kenapa Mesias belum datang? Saudara, seorang tokoh politik ini dan berkata, itulah yang sedang kami kerjakan supaya Mesias cepat datang. Lah saudara yang terkasih, bangsa Israel sampai hari ini pun masih banyak di antara mereka yang menantikan Mesias sang juru selamat itu. Banyak di antara mereka yang sudah diberikan firman Tuhan bahwa hai Bethlehem, engkau akan melahirkan, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, para ahli Taurat memahami bahwa Kristus akan lahir di Bethlehem. Tetapi ketika Kristus lahir saudara, apa yang terjadi? Para hamba-hamba Tuhan ini tidak mau datang kepada Kristus. Justru apa yang terjadi saudara? Orang-orang Majus dari timur, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk datang kepada Kristus, orang-orang yang seharusnya tidak menerima janji Kristus, tidak menerima janji firman Allah, tidak menerima janji penghiburan dari Allah, justru kepada mereka dinyatakan kelahiran daripada Kristus. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak hidup di dalam doa, kalau kita tidak hidup di dalam komunikasi kepada Tuhan, maka kita akan kesulitan untuk mengerti tentang isi hati Tuhan. Yang kedua saudara, adalah hidup yang penuh bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, seringkali kita mengabaikan membaca firman Tuhan. Seringkali kita berkata, saya tahu firman Tuhan, saya mengerti firman Tuhan. Saudara, kita berdusta di hadapan Tuhan. Saya berkata demikian saudara, iblis pun tahu firman Tuhan. Iblis pun tahu firman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis itu mengutip firman Tuhan. Artinya apa saudara? Iblis pun membaca Alkitab. Jangan sampai yang baca Alkitab iblis, sementara kita tidak saudara. Jangan sampai Alkitab kita yang sudah kita miliki, kita tidak pernah buka, kita tidak pernah membacanya saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita seringkali terjebak dengan tawaran-tawaran dunia yang seolah-olah adalah dari Tuhan. Saudara, tentu kita melihat pekerjaan-pekerjaan daripada iblis selalu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, selalu menyenangkan hati kita. Saudara, saya katakan hari ini bahwa godaan-godaan daripada iblis adalah memberikan kita kenyamanan, memberikan kita rasa aman yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kita sulit untuk mencari Tuhan. Saudara yang terkasih, saya melihat satu data ketika ada seorang hamba Tuhan yang mempresentasikan tentang kekristenan yang ada di Eropa saudara. Dikatakan, ia berkata di dalam datanya bahwa yang dulunya Eropa adalah mayoritas kekristenan, sekarang menjadi minoritas. Kenapa saudara? Orang-orang di sana bukan lagi percaya kepada Tuhan, tetapi hidup
di dalam ateisnya. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi mengakui Tuhan, tidak lagi mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa saudara? Karena hidup mereka terlalu lama di dalam kenyamanan, terlalu lama di dalam kenyamanan dunia ini, sehingga membuat kita saudara tertipu di dalam dunia ini. Kalau kita tidak jeli melihat dunia ini saudara, maka kita akan tertipu di dalamnya. Saudara, kalau kita tidak benar-benar mengerti firman Tuhan, tidak benar-benar membaca Alkitab, kita tidak memberi diri membaca firman Tuhan, maka saya katakan hari ini mata kita buta melihat keselamatan itu. Seperti yang difirmankan Tuhan, meskipun bangsa itu mendengar firman Tuhan, namun mereka tidak masuk di dalam hatinya. Meskipun mereka melihat Kristus secara langsung, tetapi mereka buta, tidak mampu melihat keselamatan yang daripada Allah. Saudara yang terkasih, hidup dalam kebenaran, hidup benar dan saleh adalah orang yang hidup di dalam kesabaran. Saudara, tentu di dalam hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya ujian, tidak terlepas dari yang namanya pencobaan, tidak terlepas dari yang namanya pergumulan demi pergumulan hidup kita. Saudara, kalau kita melihat Simeon ini saudara, dia berkata begini saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 26 dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Saudara, artinya apa? Ketika Tuhan memberikan janji firman-Nya kepada Simeon ini, artinya Simeon ini hidup di dalam penantian, hidup di dalam kesabaran. Saudara, berapa banyak kita yang hidupnya sabar hari ini? Berapa banyak kita yang hidupnya bisa memiliki kesabaran di dalam diri kita? Saudara, Abraham, ya, Bapak Abraham di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana hidupnya penuh dengan kesabaran. Saudara, puluhan tahun ia menantikan anaknya saudara. Kurang lebih 25 tahun ketika Tuhan berkata, lihatlah bintang-bintang di langit dan anakmu akan seperti itu. Dan Abraham berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Saya tidak punya anak. Tetapi Tuhan berkata, percayalah. Saudara, Alkitab menuliskan, maka Abraham percaya. Di umur Abraham 100 tahun, ia mempunyai seorang anak. Saudara, tentu pencobaan itu tidak selesai di situ. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu itu. Saudara, di dalam hidup kita, kalau kita tidak akan hidup di dalam kesabaran, maka kita akan ketinggalan daripada janji Tuhan. Kita melihat daripada Simeon ini, ketika Tuhan berkata kepada Simeon, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat daripada Kristus, sebelum engkau melihat keselamatan itu. Saudara, kita melihat di ayatnya ke-29, ia berkata begini saudara, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, berapa banyak kita yang masih bertahan menantikan janji-janji Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang masih bertahan di dalam doa-doa pergumulan kita? Berapa banyak di antara kita yang masih bertahan menantikan janji Tuhan, menantikan pergumulan kita yang sudah kita utarakan kepada Tuhan. Saudara, Simeon ini dikatakan begitu lanjut umur. Seorang Hana dikatakan seorang janda yang sudah sangat tua menantikan sang juru selamat itu. Saudara terkasih, di dalam hidup kita hari ini, di dalam momen-momen Natal ini saudara, mari kita hidup penuh dengan kesabaran. Mari kita hidup dengan penuh dengan kesabaran seperti Simeon yang menantikan sang juru selamat itu. Tetapi ketika Kristus itu datang ke dalam dunia, hati kita terbuka kepada Kristus. Jangan sampai kita seperti Herodes. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi sebelumnya yang menantikan Kristus. Saudara, ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka, dikatakan Herodes tidak siap. Herodes
tidak menerima Kristus. Bangsa Israel tidak menerima Kristus. Yang artinya apa, saudara? Jangan sampai kita yang notabene sebagai orang Kristen ini tidak merasakan Kristus itu. Jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Kristus tidak merasakan sukacita Natal itu, tetapi orang lainlah yang merasakannya. Saudara, kiranya di dalam momen Natal ini kita boleh mendapatkan satu sukacita besar seperti Simeon ini, saudara. Bagaimana janji Tuhan itu nyata di dalam dirinya, sehingga saya dan saudara dapat berkata, mataku telah melihat keselamatan daripada Allah. Mari kita berdoa.